Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah tatma'annat qulubuhum bit tauhidi wal wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Baitul Arqam ingkang kula mulyakaken. Kula pangapunten nggih Bapak Ibu sedaya. Niki pun terbiasa nek ngisi kajian menika bahasane nggih campuran, Pak. Kadang-kadang nggih bahasa Indonesia, nggih kadang-kadang nggih bahasa Jawa. Nggih nek mboten sepira paham basa Jawa nggih saged bisik-bisik ten ngene kanan kirinipun apa iku artine. Nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang nomor kali kula pangapunten ingkang kathah nggih sak temene nggih dereng pantes ten ngene ngajenge para sesepuh, para alim, para ulama, wabil khusus PCM dan PRM Kedurus pun kewajiban lan tanggung jawab dikengken ngisi kajian nggih kedah purun. Sepindah monggo kita sareng-sareng manjataken puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dari ketiga nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya, tentunya kalau kita memahami daripada ketiga nikmat tersebut, maka tentunya kita sebagai hamba Allah yang diberi akal oleh Allah untuk berfikir terkait dengan ketiga nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Karena ketiga nikmat ini saling terintegrasi Bapak Ibu semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencabut satu nikmat saja, contohnya nikmat kesehatan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini dicabut salah satu nikmat kesehatannya dan keberadaannya sekarang di rumah sakit, dalam diri dan kemauan daripada hamba tersebut ingin mengikuti kajian seperti Bapak Ibu semuanya, akan tetapi salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah, nikmat kesehatan, sehingga tidak bisa mengikuti kajian bersama Bapak Ibu semuanya di Masjid Baitul Arqam. Sehingga
Ini menjadi hal yang urgent, hal yang penting terkait dengan nikmat Allah berupa kesehatan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut salah satu nikmat berupa nikmat imannya, yang mana banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dalam diri dan jasadnya diberi kesehatan, akan tetapi kemauannya tidak ada. Nah, ini bagian daripada nikmat Allah yang ketiga-tiganya itu saling menguatkan dan saling mempunyai integrasi terkait dengan nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa memanfaatkan dan juga memberikan kemaslahatan terkait dengan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita selaku hambanya. Kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya harapan kita sebagai pewaris beliau sampai nanti ahli waris kita tetap berpegang teguh terkait dengan apa yang menjadi uswah dari beliau, yang nantinya kita sebagai umatnya wajib untuk meneruskan apa yang menjadi tuntunan dan tuntutan dari beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil akhir juga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kula niki nggih abot sakjane nek bahas masalah politik ten kene masjid. Nek ningali para jamaah sedanten niki pendidikane S1 sedanten, S1 niku napa Bapak Ibu? S1 niku napa? Sepuh. Kula tingali rata-rata jamaah niki nggih sepuh sedanten. Napa malih wonten niki kula tingali jamaah sampun lulus S2 Bapak Ibu. Sangat sepuh. Wonten sing S3. Sedayane sangat sepuh. Lah, niki kula ajenge bahas politik terkait dengan bagaimana politik dalam Islam nggih kadose rada abot. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Baitul Arqam, kula niku teringat setunggalipun hadis saking Imam Ad-Dailami, sing hadis menika jelasaken masalah kepemimpinan. Nek politik ing dalam agama niku diarani siasah Bapak Ibu. Siasah menika artosipun ing dalam kitab kamus bahasa Arab artosipun nggih menika memimpin, memelihara, mengatur dan mengurus. Niku sing diarani politik utawa siasah ing dalam agama. Kula lan panjenengan sedaya kedah ngertosi bilih hadis ingkang dipun riwayataken kali Imam Ad-Dailami bunyinipun kiwamud dunya ateges kuatipun donya, kokohipun negara lan kuatipun pondasinipun menungso ing dalam donya menika wonten sekawan perkawis, wonten 4 perkara. Kiwamud dunya bi arbaati asya. Yang pertama adalah kiwamud dunya, yakni bi'ilmil ulama, ilmune para
ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, inggih menika adile para pemimpin. Ingkang nomor 3 inggih menika bisa khawatil aghnia, inggih menika dermawane tiang-tiang ingkang sugih. Ingkang nomor sekawan utawa nomor 4 inggih menika bidu'a il fuqara wal masakin, inggih menika dongane tiang-tiang ingkang fakir, dongane tiang-tiang ingkang miskin, ingkang anggadai keimanan lan ketakwaan marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ingkang kula lan panjenengan sedaya menika badhe bahas setunggal perkawis inggih menika bi'adlil umara, inggih menika adilipun pemimpin. Lah niku menjadi kekuatan daripada dunia kita, menjadi kekuatan terkait dengan bagaimana bangsa kita menjadi mandiri, kekuatan bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, kekuatan bagaimana pimpinan ranting Muhammadiyah Kedurus itu menjadi solid. Salah satu indikator yang paling utama dan itu menjadi salah satu penentu adalah bi'adlil umara, yakni adilnya pemimpin. Pangapunten Bapak Ibu sedaya, kedah kula badhe sampaiaken bek menawi kula ten mriki niku beto contekan. Nggih. Contekanipun inggih menika tafsir Jalalain. Lah kula niku nek apan ngaji baik ten PCM pundi kemawon nggih beto kitab. Karena landasan kula nggih kitab menika. Lah menika kula lan panjenengan sedaya badhe ngaji terkait dengan masalah siasah. Masalah siasah. Nah, siasah menika wonten setunggalipun ayat ingkang jelasaken masalah utawa babenipun masalah politik ing dalem agama Islam. Ya. Niki bek menawi mungkin kula keliru nggih jenengan benakaken. Bek menawi supe nggih jenengan elingaken. Nggih sami-sami belajar. Wonten setunggalipun ayat ing dalam surat An-Nisa ayat 58 ingkang bunyinipun innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Innallaha sak temene Allah niki kula artosaken basa Jawi ngoten, paham napa mboten? Paham nggih? Sing tiyang Madura paham nggih? Wonten sing luar pulau paham mboten? Nah. Innallaha sak temene Allah atau sesungguhnya Allah niki kitab kula pun wonten maknanipun pego Bu. Dados kula tinggal maca. Nggih. Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum merintah marang sira sedaya utawa panjenengan sedaya utawa memerintahkan kepada kita semua antu'addu sesungguhnya Allah memerintahkan untuk antu'addu menunaikan al-amanah amanat ila ahliha marang ahlinipun. Wa idza hakamtu ing dalem nalikane ya
netapaken bainan nas ing antarane menungso antahkumul bil adl, inggih menika beto keadilan utawa ngukumi ing dalem seapik-apikipun. Innallaha satemene Allah ni'imma ya'idukum iku maha memberikan nikmat marang sira kabeh. Innallaha kana sami'an basira, satemene Allah menika maha mendengar lagi maha melihat. Ing dalam surat An-Nisa menika Bapak Ibu sedaya, ingkang diartosi siasah politik inggih menika memerintah. Nggih. Dados politik niku artosipun yakmuru, merintah niku politik. Panjenengan merintah marang bojo panjenengan kedah salat jamaah niku nggih diartosipun politik ing dalam agama. Panjenengan ngramut anak utawa yoga panjenengan sedaya niku nggih diartosi siasah ing dalam agama. Panjenengan sedaya menika bana bunyanahu, bangun inggih menika masjid dan masjid menika nggih diartosi memelihara utawa siasah ing dalam agama. Dados maknanipun politik menika luas. Akan tetapi ing dalam kitab Siasah Syariah dipun jelasaken kali Ibnu Marduai bahwasanya yang disebut dengan politik itu adalah kebijakan dan juga pemeliharaan yang membuahkan kemaslahatan dan juga kebermanfaatan. Niki kula lan panjenengan sedaya kedah garis bawahi bahwasanya yang disebut politik adalah pemerintahan ya, yang nantinya membawa masyarakatnya untuk kesejahteraan yang akan dicapai ataupun yang akan dituju. Ini artosipun politik dalam Islam. Nah, kula lan panjenengan sedaya menika kedah ngawertosi bile sejarahipun politik ing dalam agama menika sampun dipun contohaken kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohipun ing dalam Al-Qur'an menika wonten setunggalipun ayat ingkang jelasaken bahwasanya yang disebut dengan memakmurkan daripada masjid itu adalah bagian daripada politik kesejahteraan masjid. Napa artosipun Bapak Ibu? Kula lan panjenengan sedaya menika ngawertosi bile Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali membangun masjid. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Kubah. Setelah beliau membangun Masjid Kubah, masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid apa? Masjid Nabawi. Lah, peradaban Islam yang muncul itu ataupun seketika itu adalah berupa Masjid Nabawi. Ini adalah bentuk ataupun contoh yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa peradaban Islam. Salah satunya adalah value ataupun nilai politiknya berada di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu.
Contohipun, ketika Nabi membangun Masjid Nabawi dan salah satu bentuk masjidnya ada menaranya, fungsi daripada menara pada waktu itu Bilal bin Rabah ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin. Akan tetapi bukan sekedar hanya dipakai untuk azan dan mengumandangkan seruan untuk memanggil daripada jamaah untuk sholat di masjid, akan tetapi nilai politik yang ada dalam panggilan Rasulullah ketika menara itu dibangun adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kok iso, Pak? Apa contohnya? Contohnya pun ngeten. Ketika peradaban masjid itu dibangun di Masjid Nabawi, di situ dibangun menara. Pada waktu masa Khalifah Umar ibnu Al-Khattab ketika itu melihat kesejahteraan masyarakatnya itu dari menara. Contohnya pun ketika di waktu tengah malam itu bek menawi kulolan panjenengan sedaya tingali ing dalam ceritanipun Umar naik ke menara Masjid Nabawi, melihat apakah masyarakat dan penduduk saya ini sudah makan ketika malam hari. Ketika itu Sayyidina Umar melihat ada salah satu rumah yang ketika itu tidak keluar asapnya. Tondonipun apa niku Bapak Ibu? Nek mboten metu asape berarti masak. Nek sak menika benten. Nek mboten wonten asape berarti bojone mboten ngerokok. Nek zamane Sayyidina Umar benten. Dados menara itu bagian daripada pengontrolan untuk melihat kesejahteraan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ditingali, Bu, ujungnya penduduk ke ujung selatan, ke ujung utara, kanan kiri pundi wonten omah sing boten wonten asape. Ketika Umar ibnu Al-Khattab menemukan salah satu rumah yang tidak keluar asapnya, seketika itu langsung didatangi oleh Sayyidina Umar. Berarti masyarakatnya wonten sing boten sejahtera. Dan nilai daripada politik adalah mensejahterakan masyarakat. Niku contoh peradaban yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul ketika berada di Masjid Nabawi, yang itu bagian daripada simbol daripada agama Islam. Karena munculnya Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada munculnya peradaban umat Islam seketika itu. Sak menika Masjid Nabawi dados rujukane seluruh umat Islam yang ada di dunia untuk melaksanakan apa Bapak Ibu? Melaksanakan apa? Haji lan umroh. Napa niku boten bagian dari politik? Bagian dari politik. Ketika Nabi masuk di golongan yang ketika itu namanya disebut golongan yang paling kejih, yang pada waktu itu Nabi berdakwah dilempar, Nabi dakwah dicaci maki, Nabi menyebarkan agama Islam diintimidasi. Itu Bani apa Bapak Ibu? Bani Taif. Itu bagian daripada rihlah politik Nabi untuk menyebarkan agama Islam yang halangan dan rintangannya sangat luar biasa. Wong kula lan panjenengan sedaya sak menika cuman menikmati hasil daripada jeripayah yang telah dilalui dan dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya Bapak Ibu, tugas kula lan panjenengan sedaya menika napa ing dalem donya menika?
Nggih tugas kula lan panjenengan sedaya ing dalam donya menika dados khalifatul fil ard. Pemimpin ing dalam bumi menika. Pemimpin ing dalam donya menika. Lah pemimpin sing kados pripun? Pemimpin yang seperti apa yang tentunya akan menjadi salah satu bagian ataupun contoh daripada yang dicontohkan oleh Nabi. Peradaban daripada Masjid Nabawi yang memunculkan nilai politik adalah fungsi daripada masjid itu mempunyai nilai terkait dengan ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong terkait dengan nilai-nilai kebaikan, karena itu bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Itu ketika Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi itu, nilai politik yang muncul adalah memberikan pertolongan kepada orang lain. Contohnya pun nopo pada waktu itu ketika perang Khandaq Bapak Ibu sedaya, banyak umat muslim yang ketika itu mengalami cacat fisik, maka pemulihan dan pengobatannya ditempatkan di masjid. Itu salah satu fungsi masjid. Lawang sama niki benten no Bapak Ibu. Masjidnya sedantene rata-rata digembok. Wedi kelangan. Ketika yang namanya musafir itu digaransi dan diberi keringanan oleh Allah, salah satu bentuk keringannya adalah boleh menjamak dan mengqashar sholat, maka tempat untuk melaksanakan sholat bagi musafir itu berada di masjid. Pertanyaannya, untuk sholat musafirnya berada di masjid. Kalau masjid kita kunci semua, maka sholatnya di mana? Ini bentuk nilai politik dari Nabi berkaitan dengan ta'awanu alal birri. Pada waktu periodenya Rasul, masjid itu diperuntukkan untuk memberikan pemulihan kepada tentara-tentara muslim, memberikan keringanan bagi tentara-tentara muslim untuk melaksanakan sholat jamak qasharnya. Itu Allah yang menggaransi. Ketika fasilitas masjid semuanya ditutup, apakah kita tidak bersalah kepada hukum yang sudah dicontohkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi yang termaktub dalam hukum Islam? Alasannya banyak. Apa Pak, masjidnya apa tak buka itu kadang-kadang ampline hilang, kadang-kadang mike yo hilang, iso-iso infake yo hilang. Ketika nilai peradaban Islam itu dicontohkan dalam Masjid Nabawi, banyak sekali alternatif Rasulullah yang dimunculkan ketika itu, yang mana tidak memberikan suatu gagasan yang memunculkan dan juga gagasan yang melanggar dan melarang syariat Islam. Yang pertama tadi berkaitan dengan kesejahteraan. Masjid difungsikan untuk kesejahteraan. Masjid difungsikan untuk saling tolong menolong. Masjid difungsikan untuk pelatihan daripada militer, Bu, pada waktu itu. Saat ini wonten ta Masjid Muhammadiyah yang diperuntukkan untuk kegiatan tapak suci saat menika? Mboten wonten. Jarang. Alasane engko nek wis mari digawe rusak kabeh wae. Contoh Nabi, masjid itu dipakai kegiatan militer pada waktu itu. Nah sekarang kalau masjid tidak difungsikan untuk itu, hanya difungsikan untuk sholat saja, bagaimana terkait dengan apa yang diminta oleh PP Muhammadiyah, startup masjid itu di mana? Bukan hanya difungsikan untuk sholat,
Bukan hanya difungsikan untuk kegiatan pengajian ini saja Bapak Ibu, tapi fungsi dan nilainya harus kita mencontoh terkait dengan fungsi dan nilai dan juga politik yang diterapkan oleh Nabi ketika itu membangun daripada masjid. Semuanya unsur politik Bapak Ibu. Yang keempat, ketika itu Masjid Nabawi dipakai oleh Nabi Muhammad sebagai li'ilani kalimatillah, untuk menyuarakan dan mengumandangkan dan memberitahukan dan mengajak kepada semua penduduk pada waktu itu yang ada di Yasrib ataupun di Madinah untuk mengumandangkan terkait dengan kalimat-kalimat Allah. Salah satunya ya pengajian-pengajian niki Bapak Ibu. Jadi peradaban daripada Islam itu dimulai dari masjid. Sampai muncul Islam sebesar ini, awal mulanya ya dari masjid. Nek kula lan panjenengan sedaya mboten fungsi akan masjid, kedue fungsi ingkang dipun contohaken kalian Rasul nggih namung sebatas damel salat lan damel pengajian kemawon. Wonten sakmenika masjid niku ramah anak Bapak Ibu. Kula niku nggih heran ten kene Provinsi Riau. Kula niki nate dibuak kali Kementerian Agama digengken kuliah ten kene UIN Suskario S3 ten mriku. Nggih alhamdulillah ten mriku kepanggih Ustadz Abdus Somad. Ya alhamdulillah kula nate 2 kali ketemu beliau lan ngaji kali beliau, dan setelah itu beliau resign menjadi pegawai negeri karena beliau lebih mementingkan dakwahnya dibanding menjadi pengajar yang dikira belum cukup untuk mengembangkan dakwahnya. Di Pekanbaru Riau Bapak Ibu, nek kula lan panjenengan sedaya menganalisa lan meneliti, Provinsi Riau niku provinsi ingkang paling kaya keempat di Indonesia, dan seluruh masjidnya ditanggung oleh Pemkot dan Pemda daerah sing diarani Masjid Madani. Dan mriku niku sangat ramah terhadap anak Bapak Ibu. Nek ten mriki kan boten wonten lare-lare niku rame saedik langsung tae. Aja rame. Boten. Dados anak-anak niku nek kongkon balik maneh nang masjid kadang-kadang nggih aras-arasen. Soale wonten satpame masjid. Napa malih satpame kereng kados malaikat Malik mriku. Padahal kula mboten nate sumerep malaikat Malik. Wonten rame didik di senter disentoloke iki lho bocah. Niku ndadosaken lare mboten saged tumut jamaah. Lan edukasi utawa pendidikan terkait dengan masjid mboten wonten. Lah niki contoh niki kan diwinginane LPCR khususipun yang membidangi ketakmiran kan sampun studi banding kados e. Ten gene Masjid Jogokaryan kali Masjid Sragen. Tapi nilai-nilai terkait dengan pendidikan keramah anakan sampun dipun terapaken napa mboten? Ten Pekanbaru niku kados ten gene Makkah Bapak Ibu. Wonten satpamipun khusus. Lare-lare alit sing jamaah niku dipun selap ten paling wingking sofipun. Ten mriku wonten khusus takmir masjid yang menjadi satpam untuk anak-anak yang melaksanakan sholat. Kados ten gene Makkah nek menawi jenengan sampun napa haji lan umroh wonten satpamipun sing ngawasi anak-anak sholat ten masjid. Ten Pekanbaru niku 5 waktu sholat baik maghrib sampai maghrib lagi itu kebanyakan jamaahnya itu mayoritas anak-anak muda.
Karena dari awal pendidikan karakter dan mengenalkan masjid itu sudah dimulai dari anak-anak. Masjid ramah anak. Ora kok tambah diobrai. Nek iso anak-anak kecil itu taruh di soft paling akhir. Nek apan rame kasih satpam khusus untuk anak yang nantinya jamaahnya satpam tersebut jamaah di batch kedua atau jamaah yang kedua. Khusus untuk anak-anak. Itu diawali dari dasar, itu dimulai dari anak. Kalau anak-anak enggak mau ke masjid, terus bagaimana kita itu menyuruh anak terus anak langsung siap, Abi siap Bapak saya berangkat ke masjid. Kalau di masjidnya tidak ramah anak. Bagi takmir masjid ini bagian daripada warning ya, peringatan terkait dengan masjid harus ramah anak. Kata Ustadz Adi Hidayat ya kan, Muhammadiyah banyak, itu kan, Muhammadiyah banyak. Pertanyaannya, kalau masjidnya nggak ramah anak, mau banyak gimana? Kadernya nggak ada. Gini apa mboten? Nggih. Karena pelajaran pertama, pendidikan pertama itu dimulai dari anak, Bapak Ibu. Kalau masjid tidak ramah anak, ya jangan berharap kader-kader Muhammadiyah itu makin banyak. Ya. Begitu juga sholat sunnah untuk qiyamul lail atau sholat taraweh dikhususkan untuk anak-anak sendiri biar nggak rame. Itu gimana? Biar semua jamaahnya itu bisa tumaknina pada waktu melaksanakan sholat. Itu fungsi daripada peradaban Islam dimulai dari masjid dan semuanya ada unsur politiknya. Salah satunya adalah bentuk nilai yang akan dimunculkan itu. Ya. Karena itu bagian daripada li'ila'i kalimatillah a'lin, untuk penyampaian bagaimana agar agama Islam ini tersalurkan dan terkonsumsikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah masjid harus ramah anak. Yang kelima, bagian daripada masjid salah satunya menjadi salah satu peradaban dalam Islam, dan itu berupa bentuk nilai daripada politik, adalah berkaitan bahwasanya masjid itu fungsinya juga untuk baitul mal. Tadi saya sampaikan qiwamud dunya bi arba'atu asya. Kekuatan dunia itu ada 4 indikator, 4 perkara yang mengacu dan memicu bahwasanya nanti negara Indonesia bisa sejahtera. Salah satunya adalah sahwatil aghniya, yaitu dermawannya orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang kaya Muhammadiyah tidak difasilitasi adanya baitul mal, maka pendistribusiannya akan tidak sesuai dengan syariat. Ketika Nabi Muhammad SAW, ini sejarah daripada zakat Bapak Ibu, dan zakat ini bagian daripada kebijakan politik dari Rasulullah. Ketika zakat ditunaikan dan itu sebagai kewajiban masyarakat muslim, seketika itu juga Nabi membentuk suatu kelompok yang namanya baitul mal. Dan Nabi melarang dan tidak membolehkan bagi individu untuk mentasarufkan secara mandiri zakatnya sendiri itu kepada orang lain. Harus dikelola oleh baitul mal. Dan itu sejarah daripada munculnya lazismu Muhammadiyah itu diawali dari sejarah Nabi membuat baitul mal itu. Makanya saya mengingatkan pada diri saya dan juga Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kalau kita sudah dititipi oleh Allah berupa harta yang lebih dan sudah mencapai haul dan nisab, maka dalam hal ini kita diwajibkan untuk membayar zakat.
Zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan, Bapak Ibu. Ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami disyarahkan, dijelaskan dalam kitab yang namanya kitab Durratun Nasihin, di situ dijelaskan ketika orang-orang dermawan tidak ada di bangsa ataupun di negara, ketika orang-orang adil tidak ada di bangsa dan negara, ketika orang-orang itu tidak mempunyai ilmu agama, maka dalam hal ini negara ataupun agama ataupun komunitas dan kelompok tersebut akan bercerai-berai. Dicontohkan dalam kitab Durratun Nasihin bahwasanya diibaratkan bercerai-berainya seperti macan sama kucing. Jenengan nanti ningali macan kali kucing gelut, Bu. Pak. Istilahnya kerah ambek kucing ambek macan nate, Bu. Pak, mboten nate. Tapi di dalam kitab Durratun Nasihin itu diibaratkan seandainya tidak ada pemimpin yang adil, maka bangsa ini akan semrawut. Orang-orang miskin akan kelaparan, orang-orang fakir juga akan kelaparan. Kalau tidak ada orang-orang dermawan yang mau menyantuninya, maka kejahatan itu akan muncul di bangsa dan negeri itu. Terbukti napa mboten? Nyata napa mboten? Nyata, Bu. Terbukti, Bapak. Mangkane ten kitab kala wau dipun sebataken seperti kejahatan niku diumpamakan tarunge macan ambek kucing antara pemimpin dengan masyarakat. Ibaratipun macan niku pemimpin lan kucing nipun masyarakat. Gelut terus, Bu. Pencurian akan merajalela. Jambret ning dalan yo akeh. Soale pemimpinnya gak adil. Wong dermawan gak ono sing ngegelem ngekeki wong sing miskin. Nek sak menika nek kula lan panjenengan sedaya ngringekaken suara Surabaya niku, bendina kan wonten pencurian sepeda motor. Niki mayoritas muslim yang notabene banyak memberikan fasilitas berbentuk harta kepada orang-orang miskin membutuhkan. Itu aja masih ada pencurian, apalagi yang orang-orang dermawan tidak mau mentasarufkan hartanya. Bukan hanya pencurian sepeda motor, Bapak Ibu, pencurian dan penjambretan itu akan merajalela kalau tidak ada pemimpin yang adil dan juga orang-orang yang dermawan yang mau mentasarufkan harta bendanya. Nah, niku berkaitan dengan nilai-nilai politik yang diajarkan oleh Nabi. Ketika itu Nabi mendirikan masjid yang mana masjid itu adalah bagian daripada peradaban Islam. Nah, ingkang nomor kalih inggih menika ya'muru merintah nipku artosipun inggih menika dipun jelasaken ing dalam Quran surat An-Nisa ing dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi ya. Dipun jelasaken bele yang dimaksud dengan ya'murukum memerintah itu adalah aminu wa atiu billah. Inggih menika merintah ing dalam keimanan lan ketakwatan marang Allah Subhanahu wa taala. Dados ketika kula lan panjenengan sedaya menika membahas masalah politik, maka yang menjadi value ataupun nilai utama adalah politik itu bisa membawa kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ini tafsir Bapak yang dalam tafsir Qurtubi dipun jelasaken bahwasanya ya'muru itu adalah merintah untuk beriman dan taat kepada Allah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Bapak Ibu, antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Quraisy ketika itu tidak terjadi peperangan. Itu bagian daripada politik yang awalnya
antara umat muslim dan juga kaum Quraisy pada waktu itu akan melaksanakan peperangan. Tidak terjadi peperangan karena adanya munculnya perjanjian Hudaybiyah. Dan itu bagian daripada strategi politik Nabi yang memunculkan kemenangan, dan kemenangan itu tidak berupa peperangan. Itu bik menawi jenengan sedaya pirsani ing dalam surat Al-Fatah dipun jelasaken. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu selebar-lebarnya bagi engkau wahai kaum dan umat Nabi Muhammad yang memperoleh kemenangan pada waktu itu. Nek kula lan panjenengan sedaya menika ngartos aken utawa ngartekaken arti kemenangan menika, ya nek diarani menang ya kudu diawali dari perang, diawali dari perkelahian, nanti akan memunculkan satu pemenangnya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan terkait dengan salah satu nilai politiknya dan muncul perjanjian Hudaybiyah, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Fatah itu, dan Allah memberikan garansi dan reward kepada umat Nabi Muhammad pada waktu itu, disebut orang-orang yang menang, Bapak Ibu. Makanya ing dalam PRM, PCM, PDM nyalonaken dados ketua PRM mboten dados, nggih mboten napa-napa Bapak Ibu. Nyalonaken PCM mboten dados dadi ketua, nggih mboten napa-napa Bapak Ibu. Nyalokaken ketua pimpinan cabang Aisyah mboten dados, nggih mboten napa-napa Bapak Ibu. Kecuali ketika dicalonkan oleh anggota dan ketika itu menang, maka dalam hal ini itu adalah bagian daripada dakwah. Oleh karena itu, ketika surat Al-Fatah itu diturunkan dan Allah memberikan reward kepada orang-orang yang ketika itu berhasil, keberhasilan itu tidak terjadi peperangan, akan tetapi terjadinya silaturrahim, terjadinya silatul ilmi, maka dalam hal ini itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai seorang yang menang dan disebut sebagai pemenang. Yang penting tidak memunculkan pertikaian. Kita lanjutkan dalam surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan reward kepada umat Nabi Muhammad yang pada waktu itu terjadinya perjanjian Hudaybiyah dan tidak terjadi peperangan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sangat luar biasa ketika itu. Liyaghfira lakallahu, Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya. Coba Bapak Ibu, kita harus meyakini itu. Bukan hanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama, apa yang diampuni oleh Allah terkait dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan ataupun dosa-dosa yang akan dilakukan, akan tetapi bentuk reward dan pemberian hadiah dari Allah adalah syiratal mustaqimah. Allah akan menunjukkan, memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad yang pada waktu itu tidak terjadi peperangan untuk jalan yang lurus. Ini perlu kita contoh. Ini hukum syariat, bahwasanya Islam itu tidak suka terkait dengan peperangan. Islam tidak mencontohkan terkait dengan pertikaian. Islam lebih mengutamakan terkait dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
itu contoh-contoh kebijakan ataupun politik yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang menjadi contoh dari kita yang nantinya akan kita mencontoh dari Nabi itu. Ketika ya'muru, memerintah itu ditafsirkan dalam tafsir kitab tafsir Qurtubi, ya. Yang kedua adalah wa'ati'ur rasul, bahwasanya jikalau kita memimpin, maka yang kita contoh adalah ati'ur rasul, nyontoh ing dalem sedaya sikapipun lan perbuatanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kajian-kajian rutin yang diselenggarakan oleh PCM ataupun PRM banyak sekali membahas terkait dengan contoh-contoh ataupun yang terkandung dalam sirah nabawiyah itu, contoh-contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tadi saya sudah contohkan peradaban Islam dimulai dari masjid, dan itu memunculkan terkait dengan nilai-nilai politik. Yang kedua berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, yang itu memunculkan nilai-nilai politik. Maka dalam hal ini yang ketiga adalah berkaitan dengan siasah, berkaitan dengan memerintah, berkaitan dengan memelihara, berkaitan dengan mensejahterakan. Maka contoh yang kedua adalah harus mencontoh terkait dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, Pak, bagaimana hukumnya untuk saat ini, Pak, terkait dengan banyak sekali ulama itu yang mencalonkan menjadi anggota DPR ataupun mencalonkan jadi presiden, apa hukumnya? Nah, ketika kita tadi sudah belajar terkait dengan hukum Islam berkaitan dengan politik, maka ada salah satu hadis, ya, yang memerintahkan untuk berpolitik, dan ada salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berpolitik. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita menerjemahkan terkait dengan landasan tersebut, maka di situ kita bisa mengambil poin yang terakhir. Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang memilih pemimpin siapa, Bapak Ibu? Yang memilih pemimpin di bangsa dan negara kita siapa? Rakyat. Ketika rakyat yang memilih pemimpin, di situ ada nilai-nilai politik yang akan dimunculkan oleh pemimpin, dan ada nilai politik yang muncul dalam rakyat dan masyarakat tersebut, yakni ketaatan kepada ulil amri. Nah, ini banyak pertanyaan, Bapak Ibu. Ketaatan dari sektor dan ruang lingkup mana kita akan taat kepada pemimpin? Maka kalau di Muhammadiyah, referensi utama adalah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Prof. Yunahar Ilyas, bahwasanya pemimpin di Indonesia itu ada yang namanya pemimpin eksekutif, ada yang namanya pemimpin legislatif, ada namanya pemimpin yudikatif, dan yang keempat ada namanya pemimpin ideologis. Pak, ketika waktunya Idul Fitri, Idul Adha dan penentuan puasa, kenapa Muhammadiyah kok enggak ikut
ulil amri. Padahal di situ ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka jawabannya gampang. Ketika almarhum Prof. Yunahar Ilyas menerjemahkan dan menafsirkan terkait dengan ayat itu, maka amr di situ, pemimpin di situ dimaknai 4 pemimpin. Kalau berkaitan dengan ideologi dan unsur religius, maka dalam hal ini kita patokannya adalah Muhammadiyah. Tapi yang berkaitan dengan hukum yang ada dalam ranah yudikatif, maka pemimpinnya adalah hakim. Eksekutif maka presiden. Legislatif maka DPR. Kalau ideologis maka Muhammadiyah. Jelas Bu nggih? Jelas Pak nggih? Kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya niku ditakoni nggih, mboten saged jawab. Muhammadiyah iki kok gak taat ambek pemerintah, padahal wis jelas iku Al-Qur'an wis kongkon taat ambek pemerintah. Jawabannya ya gitu. Yang dimaksud dengan pemerintah itu pemerintah seperti apa? Yang dimaksud dengan pemimpin itu pemimpin sektor yang mana? Maka kalau kita berkaitan dengan penentuan Syawal dan juga penentuan Ramadan dan penentuan Adha, maka dalam hal ini ulil amri itu adalah Muhammadiyah. Paham Bapak Ibu nggih? Paham. Itu berkaitan dengan hadis yang dianjurkan kepada kita sebagai umat muslim ataupun Al-Qur'an yang dianjurkan kepada kita sebagai hambanya untuk melakukan politik dalam kehidupan kita. Yang terakhir berkaitan dengan anggapan yang keliru Bapak Ibu, bahwasanya banyak orang-orang Muhammadiyah yang masuk dalam dunia politik itu dianggap keliru. Sing asale dadi kiai saiki nyalokno DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dianggap banyak orang bahwasanya itu keliru. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita menerjemahkan terkait dengan makna siasa, makna pemimpin, makna politik, maka di situ ada unsur yang namanya jihad politik bagi ulama. Karena pentingnya ulama untuk masuk dalam dunia politik itu untuk berjihad. Fungsi daripada Rasulullah pada waktu itu, fungsi daripada sahabat Rasulullah pada waktu itu, selain menjadi umarok juga menjadi ulama. Ini contoh Bapak Ibu. Apakah kita mengkelirukan contoh yang diterapkan oleh Nabi? Jangan. Ketika ada ulama yang mencalonkan, maka kita harus dukung. Karena itu bagian daripada anjuran. Melihat problematika yang muncul di dunia ini berkaitan dengan kesejahteraannya tidak sesuai dan tidak merefleksikan terkait dengan apa yang menjadi landasan daripada syariat itu. Dan itu yang akan diperjuangkan oleh para ulama. Sesuai dengan apa yang menjadi hadis daripada Ad-Dailami, qiwamud dunya, salah satunya adalah bi'ilmil ulama itu. Ilmunya para ulama yang nantinya akan diperjuangkan di legislatif. Maka kita harus dukung. Ojo sampai ngelirok. Kadang-kadang iku ono sing takok. Wong kiai kok melo-melo nyalokno anggota DPR. Kiai kok nyalokno dadi pemimpin. Itu keliru Bapak Ibu. Maka mulai saat ini kita sudah memahami bahwasanya itu bagian daripada anjuran yang dianjurkan oleh agama untuk ikut serta dalam berkontestasi untuk tegaknya Islam yang mana menjadi khilafah Islamiyah itu. Contoh yang sudah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi dan juga dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ini berkaitan dengan politik. Saya kira ini sudah 1 jam Pak Erwin yang berkaitan dengan kajian kita untuk politik.
yang artinya politik itu bukan jelek Bapak Ibu. Politik itu artinya siasa itu artinya memerintah dan juga memelihara dan juga mensejahterakan. Sehingga kunci daripada politik itu adalah politik berfungsi untuk mensejahterakan dan juga memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak sopan ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keharusan di wilayah Kedurus ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.